Bubian lagi. Gak apa-apa ya, kita harus mulai membiasakan diri. Kalian juga ketemu teman-teman kalian emang gak bosan? Oke. Semuanya hadir? Siapa yang gak hadir? Happy? Ameta sama? Paket. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, KM, tolong pimpin doa. Silahkan. Istiadat. Sebelum belajar malah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa bi'idhnillahi rabba wa bi'lisaniina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulan alaikum min kulli dinin yuqarribu minal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semuanya kembali ke laptop. Iya. Ada semangatnya sekali lagi. Semuanya kembali ke laptop. Oke. Berarti nanti kalau kelihatan ada yang ngantuk, aku bakal teriak kayak gitu ya. Paham? Oke. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu teks laporan dan apa tujuannya. Teks laporan merupakan teks yang berisikan laporan dari sebuah penelitian atau sebuah observasi yang dilakukan seseorang, ya, entah itu terhadap objek, terhadap fenomena atau terhadap peristiwa alam, ya. Boleh apa aja kalau teks laporan? Apakah hewan boleh? Apakah tumbuhan boleh? Apakah fenomena seperti banjir, tsunami itu boleh? Apakah berkunjung ke tempat wisata di sana? Aku belum selesai bilang, Oke, betul ya. Kalian sudah lumayan paham kalau diingatkan. Tapi kalau disuruh kayaknya agak tidak paham. Kemarin kita sudah membahas mengenai tujuan dan definisi teks laporan. Hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri serta strukturnya. Ya. Semuanya kembali ke laptop. Tolong mohon fokus ya. Jangan sampai aku menyuruh kalian untuk tepuk-tepukan kayak anak SD. Oke. Ciri-ciri teks laporan itu yang pertama harus objektif. Ingat, objektif itu apa? Harus bisa dibuktikan secara harus ada buktinya. Harus bukti nyata ya. Kalau nggak objektif mah ya ngapain? Kalau nggak ada bukti nyata mah kalian ngejelasin apa imajinasi kalian? Tidak boleh. Ingat, teks laporan itu tidak boleh imajinasi. Harus berdasarkan fakta yang sudah kalian teliti. Oke. Tuh. Terus harus sistematis ya. Selain objektif, ciri-cirinya tuh sistematis. Sistematis itu berurutan dengan baik ya. Urutannya harus baik. Jangan asal-asalan. Masa tiba-tiba pendahuluan di tengah isi di awal? Masa penutupan di awal terus isi di akhir? Gak nyambung kan? Harus sistematis ya. Nanti bakal ada di strukturnya bagaimana sistematis yang disebut. Kemudian harus jelas dan ringkas. Ingat, teks laporan itu tidak boleh berbelit-belit kata-katanya. Ya, kalaupun ada bahasa asing atau ada bahasa-bahasa yang memang baru dikenal, itu nanti harus ada artinya ya. Harus ada keterangannya di bawah biasanya. Harus jelas dan ringkas. Tidak boleh terlalu banyak. Kalian kalau disuruh baca teks sekitar 1 buku dalam sehari, muak tidak? Bosen enggak? Makanya harus ringkas ya. Agar kalian tuh bisa langsung menangkap apa maksud dari teks laporan tersebut gitu. Oke, menggunakan bahasa baku. Ingat, teks laporan itu harus bahasa yang baku. Tahu bahasa baku? Bahasa formal ya. Tidak boleh ada kata lo, gue. Tidak boleh ada kata-kata yang ada teh, meureun, nggak boleh. Harus baku. Baku itu berarti sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, kita kan pelajari gitu. Terus tidak boleh
harus terbukti secara betul. Nadia, good job. Sistematis itu apa? Sistematis itu apa? Harus berurutan. Jelas dan ringkas itu apa? Harus jelas dan ringkas. tidak boleh terlalu biar tidak bosan, ya. Biar ya manyau itu masa kita membaca sesuatu yang tidak jelas. Menggunakan bahasa baku itu apa?
laporan dari sesi kemarin sama sesi sekarang. Gak apa-apa, dikit aja. Yang bisa boleh angkat tangan. Teks laporan itu apa? Oke, apa Silpi menurut Silpi? Teks laporan tidak hanya sebuah tulisan yang ditulis secara asal-asalan, namun harus objektif, jelas, sistematis, dan menggunakan bahasa baku. Oke, tepuk tangan buat Silpi. Silpi bilang teks laporan merupakan sebuah teks yang tidak ditulis asal-asalan ya. Tidak boleh ditulis asal-asalan, tapi merupakan sebuah teks yang ditulis secara sistematis, objektif, dan harus menggunakan bahasa baku. Jangan lupa harus terstruktur ya. Tidak boleh asal-asalan, harus mengikuti strukturnya itu. Karena kalian tadi udah bilang paham ya. Jadi ibu mau ngasih kalian tugas. Ini gampang kok, gampang banget. Ini ada teksnya, di belakang ada pertanyaannya. Ya, kalau nggak paham boleh ditanyakan ke grup, oke? Siap, Bu. Oke, ya. Siap, Bu. Silahkan bagikan ke teman-temannya di kapal. Abu. Panjang. Pendek segitu mah. Es, jalur setil. Oke. Jangan lupa dikerjakan. Gampang kok ini mah, sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih karena kalian sudah memperhatikan aku. Tapi sebelum itu aku mau ngetes dulu. Semuanya kembali ke laptop. Oke, thank you. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Perhatikan dulu. Ya. Di sesi selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang baru karena teks laporan sudah selesai. Jadi terima kasih karena kalian sudah mau mendengarkan aku, sudah mau mendengarkan penjelasan ini. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke. Ibu harap kalian makin semangat ya mengikuti pembelajarannya. Kalian tidak puas dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kalian makin semangat untuk menggali ilmunya dan kalian menjadi orang yang lebih pintar daripada ibu. Ibu harap harus lebih pintar daripada ibu ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jika ada yang tidak dipahami jangan lupa Tanya.